Pasang formasi dinding dan gunung. Dengan raungan Cheongmun Jungjin, para kultivator formasi inti, yang memegang bendera formasi yang mereka terima sebelumnya, membentuk barisan. Saat bendera formasi disusun dalam array tertentu, mereka memancarkan cahaya biru dan menyebarkan pelangi warna. Guntur. Cahaya berwarna pelangi membentuk penghalang gunung, bertindak sebagai dinding raksasa untuk memblokir badai darah. Tingkat presisi yang tidak dapat dibandingkan dengan formasi defensif terburu-buru yang digunakan 200 tahun lalu untuk memblokir serangan Yuan Li. Cukup kokoh. Badai darah Yuan Li tidak dapat menembus dinding gunung dan menghilang. Suara Cheongmun Jungjin menyebar ke segala arah. Semua. Keluarkan senjata yang telah kalian siapkan. Kemudian, harta dharma perang yang dibawa oleh banyak klan mulai bersinar. Para kultivator membangun ki di atas kapal perang raksasa membentuk segel tangan secara bersamaan. Puluhan meriam di kapal perang mengarah ke Yuan Li dan memancarkan cahaya terang. Harta dharma berbentuk meriam dan harta dharma berbentuk senjata api juga memancarkan cahaya secara bersamaan. Para kultivator formasi inti di depan juga mengeluarkan harta dharma mereka. Dibandingkan dengan 200 tahun lalu, 200 lebih kultivator formasi inti, yang dengan susah payah dibina oleh setiap klan untuk mempersiapkan pertempuran terakhir melawan Yuan Li, menjadikan totalnya sekitar 400. Harta dharma dan mantra dari semua kultivator formasi inti ini meluncur menuju satu makhluk. Dan kemudian, boom! Di tengah banyak ledakan dan awan debu, cahaya darah muncul. Krek! Di dalam cahaya darah, ribuan jiangshi hitam dan merah, yang dipanggil oleh Yuan Li, mulai bergerak. Ini adalah legiun jiangshi monster tua. Kie. Beberapa jiangshi kuat berkumpul untuk menghadapi harta dharma dari seorang kultivator formasi inti tunggal. Kiek. Saat jiangshi berteriak, gelombang kejut mereka mendorong kembali mantra para kultivator formasi inti. 4 bersama setara dengan satu formasi inti. Seorang kultivator berteriak, wajahnya menjadi pucat. Saat itu, dari belakang kemah militer, 16 penguasa timur melangkah maju. Di bawah mereka, terdapat individu-individu aneh yang terbungkus dalam perban hitam, memancarkan energi beracun yang aneh. Dari padang rumput utara, 3 kepala suku melangkah maju. Saat mereka membuka artefak penyimpanan mereka, monster-monster grotes dengan lapisan daging mengalir keluar. Dari 3 negara barat, kepala klan Makli, klan Ori, dan klan Jun melangkah maju. Klan Makli memanggil legiun jiangshi seperti Yuan Li dari artefak penyimpanan mereka. Klan Ori melepaskan pasukan kerangka, dan klan Jun melepaskan hantu-hantu yang disempurnakan dari jiwa yang mengembara. Seni iblis melawan seni iblis. Jiangshi hijau hitam dari klan Makli mencengkeram jiangshi hitam dan merah milik Yuan Li. Meskipun jiangshi individu jauh di belakang jiangshi Yuan Li, klan Makli melepaskan jumlah yang sangat superior, menggunakan banyak nyawa yang mereka bunuh. Wei Wung. Kemudian, seorang elder klan Makli membuka perangkat penyimpanannya, melepaskan air dengan bau mayat membusuk, mengalir seperti sungai. Jiangshi klan Makli, setelah menyentuh air hijau, mendapatkan lebih banyak vitalitas dan kekuatan, menyerang jiangshi Yuan Li. Dalam sekejap, momentum legiun jiangshi Yuan Li hancur. Pengisian jiwa api. Hua. 3 elder formasi inti dari klan Jin melangkah maju dan membentuk segel. Sebuah roh api melayang di udara. Roh api bergetar dengan kesenangan setiap kali para elder klan Jin membentuk segel. Dan dengan setiap kesenangan, warna roh primordial berubah. Dari merah menjadi oranye, oranye menjadi emas, emas menjadi biru dan putih. Dan kemudian roh api menjadi api biru yang sempurna. Pergi. Gugu-gugu. Dengan segel tangan para elder klan Jin, roh api bergetar dan jatuh ke atas jiangshi yang dipanggil Yuan Li. Sebagai klan yang menghususkan diri dalam melawan seni iblis, klan Jin, yang telah bersaing melawan klan Makli selama ratusan tahun, unggul di bidang ini.
Api biru mereka dengan cepat menyebar di antara Jiangxi, membakar legiun Jiangxi Yuanli. Api, yang sangat efektif melawan mayat, menyebar ke segala arah. Lebih dari itu, api tampaknya memiliki kehendak sendiri, mengejar Jiangxi yang melarikan diri dan mencengkeram mereka. Jiangxi klan Makli mencengkeram dan menarik Jiangxi Yuanli yang berusaha melepaskan diri dari api klan Jin. Huarurururu. Dalam sekejap, lautan api meletus di gurun. Dengan serangan gabungan dari klan kultivator iblis barat, utara, dan timur, serta klan Jin, legiun Jiangxi Yuanli hancur. Atau begitulah tampaknya. Boom! Sebuah cahaya berwarna darah melesat menuju formasi dinding dan gunung. Yuanli menerobos melalui gunung berwarna pelangi dan melintasi, mengayunkan kipas daun berwarna darahnya. Wei Owung. Badai berdarah bertiup, langsung membunuh 7 kultivator formasi inti dan sekitar 400 kultivator membangun ki di dekatnya. Awan darah, laut merah. Yuanli membentuk segel. Secara bersamaan, jiwa dan darah dari mayat para kultivator formasi inti dan membangun ki naik sebagai awan darah ke langit. Awan darah yang besar bergerak, berkumpul pada Jiangxi Yuanli yang telah berubah menjadi sisa hangus. Segera setelah itu, awan darah diserap oleh Jiangxi hangus Yuanli. Bergoyang, bergoyang. Sisa-sisa hangus itu bergetar saat mereka menyerap awan darah. Segera setelah itu, mayat hangus itu meregenerasi daging. Gugu-gugu. Sisa-sisa hangus itu kemudian bangkit dari tempatnya, sepenuhnya beregenerasi. Legiun Jiangxi yang hancur sepenuhnya dihidupkan kembali. Apakah itu semua? Yuanli mengejek dan mulai membentuk segel lain. Gugu-gugu. Formasi pelindung yang dilanggar Yuanli runtuh, dan formasi baru mengelilinginya sekali lagi. Di luar, para kultivator melancarkan serangan lain terhadap Yuanli. Para elder klan Jin dan klan Makli tersenyum sinis. Betapa lucunya lelucon dari monster tua ini. Apakah ini akhir? Jika dia menghidupkan mereka sekali, kami hanya akan membunuh mereka 2 kali. Sekali lagi, Jiangxi klan Makli menyerbu Jiangxi Yuanli, dan para elder klan Jin menciptakan roh api biru, melemparkannya ke arah legiun Jiangxi Yuanli. Namun, huarararara. Jiangxi hitam dan merah tidak lagi terpengaruh oleh api. Apa? Para elder klan Jin terkejut, mata mereka terbelalak. Jiangxi hitam dan merah tidak terpengaruh oleh roh api, malah menyerapnya dan menjadi lebih kuat, mulai membunuh Jiangxi klan Makli. Dengan menakjubkan, ketika Jiangxi Yuanli menyentuh Jiangxi klan Makli, Jiangxi klan Makli diserap ke dalam Jiangxi Yuanli. Pemandangan ini membuat para elder klan Makli menggigil. Ciek. Para kultivator dari jalan iblis timur dan utara, serta makhluk iblis mereka, menyebarkan serangan mereka pada legiun Jiangxi hitam dan merah, tetapi Jiangxi menyerap teknik mereka dan menjadi semakin kuat. Apakah ini tidak menakjubkan? Mayat hantu darah mengembangkan ketahanan yang kuat setelah terkena teknik dan dapat menyerap teknik tersebut untuk mengisi ulang energi mereka. Guntur. Yuanli membuka mulutnya, dan awan darah memuntahkan keluar, membungkusnya. Secara bersamaan, awan darah menyebar ke segala arah, menghancurkan formasi pelindung para kultivator formasi inti. Monster tua itu menggunakan kekuatannya. Sebar. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku hanya karena kau berkumpul dalam jumlah? Wei Owung. Awan darah berputar. Kacang. Secara bersamaan, dari artefak penyimpanan Yuanli muncul air darah, berubah menjadi sosok Raja Hantu yang memegang sabit. Raja Hantu itu bergabung dengan awan darah, membentuk 2 Raja Hantu raksasa yang dibungkus awan darah. Chua Aang. 2 Raja Hantu awan darah itu mengayunkan sabit mereka di kedua sisi. Boom! Serangan ganda tingkat jiwa awal.
Serangan mereka menghancurkan formasi pelindung yang dirakit oleh para kultivator formasi inti. Makhluk bodoh. Kalian semua. Tepat saat itu, Pak Aang, sebuah sinar biru yang menggelapkan langit, melesat lagi menuju Yuan Li. Yuan Li terkejut dan membentuk segel tangan, dan kedua raja hantu awan darah menyilangkan sabit mereka di depannya. Boom! Kilat biru meledak, dan setelah cahaya mereda, raja hantu itu terbelah dua, dan Yuan Li terlihat melindungi dirinya dengan harta Dharma Pagoda. Bahkan harta Dharma Pagoda itu meredup secara signifikan, menunjukkan bahwa serangan itu memiliki dampak yang substansial. Yuan Li mengerutkan kening di balik topeng hitam transparannya. Ternyata tidak sekuat ini sebelumnya. Tatapan Yuan Li beralih ke kejauhan, di mana Man Li Minlab, terbungkus perban putih, mengarahkan meriam ke arahnya. Berputar. Man Li Minlab memegang meriam dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Meriam bersinar sekali lagi, dan kilatan biru mulai terbentuk, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ho! Jadi seperti itu. Jiwa-jiwa yang mati dari para kultivator formasi inti dan membangun ki yang jatuh diserap, meningkatkan kekuatannya. Sebuah meriam yang semakin kuat dengan semakin banyaknya korban. Mata Yuan Li memancarkan cahaya berdarah. Aku telah mendengarnya. Meriam utama kapal menyeberang neraka dari lembah hantu hitam. Salah satu meriam yang hancur dalam pertempuran melawan penguasa gila, yang konon terombang-ambing ke pantai timur. Wing! Man Li Minlab diam-diam mengisi kekuatan spiritual ke dalam meriam, memegangnya dengan satu tangan. His! Suara ratapan hantu yang samar sepertinya berasal dari dalam meriam. Dan kemudian, boom! Sebuah sinar biru lainnya melesat ke arah Yuan Li. Lebih ganas dari sebelumnya. Boom! Sinar itu meledak. Kilatan biru menyebabkan badai yang menyapu sekeliling, dan para kultivator membangun ki yang berada di belakang berjuang agar tidak tersapu oleh badai. Kecemerlangan mereda. Tapi pada detik berikutnya, Wei Wung. Sebuah cahaya berwarna darah yang tumpul menembus ledakan biru dan berlari menuju Man Li Minlab. Yuan Li, memegang staf tengkorak kristal, terbang ke arahnya. Jika itu adalah reruntuhan kapal menyeberang neraka, aku cukup tertarik. Serahkan padaku. Man Li Minlab mengerutkan alisnya dan mencoba menghidupkan kembali meriam, tetapi Yuan Li lebih cepat. Wei Wung. Dalam sekejap, Yuan Li mencapai Man Li Minlab dan mengangkat tangannya. Wei Wung. Sebuah cahaya darah besar berkumpul di atas tangannya. Sampai jumpa. Detik berikutnya. Krek! Tentakel hitam kegelapan, bukan dari makhluk hidup tetapi dari kabut gelap, melilit Yuan Li. Tentakel tersebut terdiri dari ribuan mantra kutukan kecil. Krek! Krek! Kabut hitam kutukan membungkus Yuan Li. Saat itu, Man Li Minlab cepat mundur, dan seorang pria tua berpakaian kain rami, Wolyang, turun ke posisi Man Li Minlab, mengeluarkan harta Dharma roda coklat. Matilah, monster. Berputar. Roda coklat mulai berputar. Saat Wolyang membentuk segel tangan, roda itu dengan liar menyerang Yuan Li. Pengganggu yang menjengkelkan. Roda itu sepenuhnya dihentikan oleh awan darah yang dipanggil Yuan Li dengan satu gelombang tangannya. Terlihat kesal, Yuan Li meludahkan cahaya berdarah sambil berbicara. Seorang penyihir kutukan yang cukup terampil, tetapi masih jauh dari cukup. Namun, ini cukup merepotkan. Wei Wung. Cahaya darah mendorong jauh mantra kutukan. Kau mendapatkan pengakuanku. Dan kemudian, boom! Meriam utama Man Li Minlab, bersamaan dengan ledakan biru lainnya, menembak ke arah Yuan Li, yang masih berbicara sendiri. Terbenam dalam cahaya biru, Yuan Li menghadapi serangan terfokus dari para kultivator formasi inti dan senjata pengepungan para kultivator membangun ki. Tanah bergetar, dan kawah yang mengkilap terbentuk di gurun.
Kilatan yang tiba-tiba mekar mewarnai gurun, dan, seolah menyerap cahaya gurun, berubah menjadi kegelapan. Di pusat ledakan, Yuan Li membentuk segel tangan dan melilitkan cahaya darah di sekeliling dirinya, membela diri dari serangan dari segala arah. Kalian telah mempersiapkan cukup banyak dalam 200 tahun. Ini akan berbahaya jika aku masih berada di tahap awal jiwa awal. Perisainya bergetar dengan tidak stabil tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Jika aku bisa bertahan. Saat itu. Yuan Li memperhatikan sebuah harta dharma. Harta dharma berbentuk roda yang dilemparkan Wolyang. Berputar liar di depannya, roda itu mulai berputar lebih cepat. Pada awalnya, itu tidak signifikan, tetapi kekuatan rotasi dan kekuatannya secara bertahap meningkat. Mata Yuan Li melebar dalam kejutan. Apa ini? Orang brengsek itu. Guntur. Roda coklat, yang secara perlahan berubah menjadi merah darah, memancarkan uap merah, menekan perisainya dengan kekuatan yang sangat besar. Orang brengsek ini, dia menuangkan asal vitalnya ke dalamnya. Wolyang, dengan darah mengalir dari mata dan mulutnya, terus menyuntikkan kekuatan hidupnya ke dalam harta dharmanya. Matilah, monster tua. Bahkan jika aku harus membakar seluruh kekuatan hidupku, aku akan meninggalkan jejak padamu. Berputar. Roda itu berputar bahkan lebih cepat. Guntur, guntur. Yuan Li melihat roda itu perlahan menerobos perisainya yang bergetar. Kau pikir aku akan terluka oleh orang sepertimu? Konyol. Yuan Li memancarkan cahaya berdarah dari matanya, mengumpulkan energi. Dan kemudian, karakter kecil di udara di belakang Yuan Li mulai melayang ke atas. Mantra kutukan Seoeun Hyun. Yuan Li mengira dia telah sepenuhnya menghilangkan kejahatan lengket, tetapi itu belum sepenuhnya menghilang. Bergoyang, bergoyang. Mantra kutukan Seoeun Hyun merayap ke tubuh Yuan Li, menetap di dekat jantungnya. Di luar bombardemen Yuan Li. Seoeun Hyun, berdiri di bawah istana perintah pelayanan, berbicara kepada seorang kultivator membangun ki dari klan Cheongmun yang membantunya. Buatlah. Dimengerti. Kultivator membangun ki klan Cheongmun menyebarkan biji-bijian ke gurun dan membentuk segel. Guntur. Energi spiritual kayu dari kultivator mengalir ke dalam biji-bijian, dengan cepat menumbuhkan mereka menjadi sebuah pohon. Saat kultivator membentuk segel tangan, pohon itu tumbuh menjadi bentuk yang aneh. Ia menyerupai manusia. Seseorang dengan tangan terentang. Dengan bayangan yang terendam dalam mantra kutukan gelap. Saat Seoeun Hyun mengulurkan tangannya ke arah manusia kayu, seutas kutukan mengalir ke dalam hatinya. Di dalam wadah ini, biarkan penderitaan tinggal. Berputar. Mantra kutukan di hati manusia kayu bersinar. Yuan Li terkejut saat merasakan kejahatan gelap di hatinya. Namun sebelum dia bisa bereaksi, kejahatan itu meledak. Kultivator membangun ki dari klan Cheongmun di samping Seoeun Hyun memukul jantung manusia kayu dengan kepalan tangannya, menciptakan lubang. Kutukan diaktifkan. Aag. Berdenyut. Yuan Li memegang dadanya dengan rasa sakit saat nyeri mendadak meledak di hatinya. Dan dalam momen singkat itu. Boom. Harta Dharma Wolyang, yang memancarkan kabut merah yang menguap, menerobos perisai pelindung Yuan Li dan menyerangnya. Cualalala. Satu sisi tubuh atas Yuan Li terobek. Roda Wolyang tidak kembali kepadanya tetapi terbang di belakang Yuan Li. Tak terhitung harta dharma dan serangan menyerang setengah tubuh Yuan Li yang robek. Yuan Li mengambil kekuatan spiritual murni, sementara itu menciptakan lengan sementara dan membentuk segel. Larutkan. Kemudian, ledakan menyelimuti Yuan Li. Gugu-gugu-gugu. Banyak kultivator formasi inti menahan napas, mengamati area di mana kilauan perlahan memudar. Batuk, batuk.
Wolyang menjatuhkan tongkat biasanya, meludahkan darah dan menatap area ledakan. Serangan habis-habisan dari banyak kultivator formasi inti dan membangun Qi. Semua orang memandang dengan harapan di mata mereka. Dan dari dalam awan debu, sesuatu yang aneh dengan kilauan berdarah muncul. Apa itu? Cheongmun Jungjin berkerut. Di sekitar Yuanli, 7 gulungan kosong muncul, dengan seekor binatang berdarah aneh memancarkan energi 7 jiwa iblis. Binatang itu menjaga Yuanli. Haha, sungguh mendebarkan. Wajah aliansi kultivator menggelap. Tapi apakah ini benar-benar semua yang kau miliki? Yuanli sedang meregenerasi setengah tubuh atasnya yang terobek. Di satu tangan dia memegang staf tengkorak kristal, dan di tangan lainnya, kipas daun berwarna darah. Cobalah sedikit lebih keras. Aku bahkan belum merasa bersemangat. Guntur. Mayat hantu darah yang dipanggil Yuanli mulai mengekstrak energi dari mantra, Jiangxi, dan makhluk iblis yang telah mereka serap. Energi yang dipancarkan oleh mayat hantu darah berkumpul menjadi cahaya darah dan terbang menuju Yuanli. Cualalala. Saat Yuanli mengangkat staf tengkorak kristal, tengkorak itu membuka mulutnya, menyerap energi darah. Secara bersamaan, energi Yuanli yang terkuras mulai terisi kembali. Ci. Segera, Yuanli kembali ke keadaan yang sama seperti saat dia pertama kali muncul dari segel. TSK, betapa membosankannya. Semangatku mulai padam. Apa kamu tidak punya sesuatu yang lebih untuk ditunjukkan? Cualalalala. Sekumpulan kutukan hitam muncul dari bawah Yuanli, membungkusnya. TSK. Boom. Namun, putaran kutukan ini gagal mencapai Yuanli, memantul dari perisainya. Yuanli memandang bayangan yang mengendalikan mantra kutukan dari jauh. Aku penasaran siapa yang terus-menerus mencampurkan kutukan. Jadi, itu adalah kamu. Hahaha, sekarang aku melihat bahwa itu bahkan bukan seorang kultivator formasi inti tetapi seorang membangun Qi. Dia mengangkat kipas berwarna darahnya. Aku mengakui keterampilanmu dalam mengirimkan kutukan tingkat formasi inti sebagai kultivator membangun Qi. Sangat mengesankan. Dan Yuanli berbalik untuk melihat Wolyang yang terengah-engah. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyerangku dengan keras. Itu mengesankan, tetapi sepertinya kau telah kehabisan energi untuk mengambil kembali harta Dharma MU. Yuanli mengejek Wolyang. Wolyang, terengah-engah, tersenyum. Harta Dharma? Aku tidak kekurangan energi untuk mengambilnya, kau monster. Ini telah dikirim. Omong kosong. Nah, kalian semua telah bekerja keras, jadi matilah. Yuanli mengayunkan kipas daunnya, meluncurkan serangan besar kepada semua kultivator yang telah menghabiskan tenaga mereka. Wei Wung. Badai darah meliputi aliansi. Tahan. Sekarang saatnya. Sedikit lagi. Cheongmun Jungjin dan banyak kultivator formasi inti meludahkan darah saat mereka sekali lagi menerapkan formasi pelindung. Namun, tidak seperti formasi pertama, formasi ini jauh lebih lemah, dan retakan segera muncul, membiarkan badai darah meluap. Aaag. Kepala klan, selamatkan kami. Sementara para kultivator formasi inti bertahan, banyak kultivator membangun Qi tersapu oleh badai darah, berubah menjadi tetesan darah belaka. Wajah banyak kultivator formasi inti meringis dalam ketakutan. Namun, badai darah yang tampaknya tak berujung segera mereda. Manli Minlab, yang telah bertahan di belakang formasi pelindung, sekali lagi mengangkat meriam utama kapal menyeberang neraka. Berputar. Menyerap jiwa para kultivator membangun Qi yang mati, meriam itu berkilau dengan cahaya biru yang bahkan lebih kuat. Tetapi Yuanli tertawa pada Manli Minlab. Ini konyol. Aku sudah mengerti waktu yang dibutuhkan meriam utama kapal menyeberang neraka untuk mengisi. Bahkan ketika itu mengkonsumsi banyak jiwa yang penuh dendam,
sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menembak, bukan? Dia perlahan mendekati Man Li Min Lab. Baiklah, serahkan sisa-sisa kapal menyeberang neraka itu dengan patuh. Cuak 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 cuak. Mantra kutukan yang menyerupai cacing tanah terbang menuju Yuan Li, mengikat kakinya. Yuan Li mendengus dengan sinis, memandang bayangan yang melemparkan kutukan padanya. Apakah kau tidak merasa malu? Sebuah kutukan yang bahkan tidak akan berhasil. Waktunya. Bayangan itu menginterupsi kata-kata Yuan Li dan berbicara kepada Cheo Mun Jung Jin. Waktunya. Semua orang, siapkan diri. Cheo Mun Jung Jin berteriak, dan aliansi kultivator mulai bergerak serentak. Ham. Kemudian, beberapa kultivator membangun ki bergegas menuju bayangan yang terbungkus dalam kutukan. Saat mereka mengambil posisi di 4 arah di sekitar bayangan dan membentuk segel, sebuah altar muncul dari tanah. Altar yang masing-masing menawarkan pengorbanan kepada langit. Yuan Li memandang mereka dengan kebingungan. Altar formasi inti? Apakah mereka semua sudah gila bersama-sama? Tetapi Yuan Li segera mengalihkan tatapannya ke sesuatu yang lain. Cereak. Pintu istana perintah pelayanan terbuka. Baiklah, itu saja. Mengapa aku harus berurusan dengan kalian kotoran lebih lama lagi? Aku memiliki urusan yang harus dilakukan, jadi matilah. Dari tubuh Yuan Li, kilauan berdarah mulai menyebar. Dan kemudian, sebuah lintasan tanpa bentuk terbang menuju Yuan Li. Kuguang uang-uang. Yuan Li terkejut dan menembakkan cahaya darah yang telah disiapkannya ke arah lintasan tanpa bentuk. Kugugugugu. Ho, apa ini sekarang? Tatapan Yuan Li beralih ke arah pintu istana perintah pelayanan. Dari dalam pintu istana perintah pelayanan yang terbuka lebar, sekumpulan kutukan hitam mengalir seperti sungai. Di tengah sungai hitam berdiri seorang pria berpakaian putih, meneteskan air mata hitam. Dua penyihir kutukan. Yuan Li melihat bayangan yang berdiri di sisi lain. Dan kemudian, Yuan Li terkejut. Shuuk. Kutukan yang menyelimuti seluruh tubuh bayangan diserap ke dalam bayangan, dan tubuh aslinya terungkap. Itu adalah patung kaca seukuran manusia. Boneka kaca, bentuk manusia, yang bergerak persis seperti manusia, dipenuhi dengan ribuan kutukan. Boneka kaca yang dibuat dengan rumit itu menyerupai Yuan Li. Saat boneka kaca yang baru saja menyerap ribuan kutukan mengangkat lengannya, roda coklat terbang ke tangannya. Harta Dharma. Aku tidak kekurangan energi untuk mengambilnya, kau monster. Ini telah dikirim. Boneka kaca, yang terlihat seperti Yuan Li, menyerap darah dan daging yang telah meledak dari tubuh atas Yuan Li dan menempel pada roda coklat. Boneka terkutuk. Suak. Tanpa ragu, Yuan Li mengangkat kipasnya. Ini berbahaya. Jika boneka terkutuk tingkat membangun ki mengandung darahku dan seorang penyihir kutukan kelas 1 melancarkan kutukan. Kuaang. Namun, sebuah lintasan tanpa bentuk terbang ke arahnya, menginterupsi tindakannya. Penyihir kutukan yang muncul dari istana perintah pelayanan, meneteskan air mata hitam. Seo Eun Hyun mengangkat satu tangan di atas sungai kutukan. Mantra jiwa yin hantu. Kutukan hitam melayang di sekelilingnya. Hutan seribu berkilau. Dari sungai kutukan, sebuah hutan yang terbuat dari kutukan hitam dan hijau muncul. Latihan dinding tanah silika besar. Aliran naga yang mengalir melalui istana perintah pelayanan menjalin di dalam dan di luar hutan hitam dan hijau, berkumpul di sekitar Seo Eun Hyun sesuai kehendaknya. Kugugugugu. Dan di sekitar Seo Eun Hyun, energi yang telah terkumpul mulai mengalir ke dalam dantiannya. Kekuatan spiritual murni menggelegak di seluruh tubuh Seo Eun Hyun. Horn, neck, root, room, heart, tail, winnowing basket. Ladle, ox, girl, emptiness, rooftop, chamber, wall. Legs, bone, stomach, hairy head, net, beak, triple stars.
Well, Ghost, Willow, Star, Extended Net, Wing, Chariot. 28 bintang, penyelesaian membangun Ki. Cuk, 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 cuk. Kemudian, 4 sosok lagi muncul di sekitar Seo Eun Hyun. Mereka juga adalah bayangan yang terbungkus kutukan, boneka kutukan Seo Eun Hyun. Boneka kutukan masing-masing memiliki kultivasi penyempurnaan membangun Ki. Aku mencapai tahap untuk maju ke formasi inti 200 tahun lalu melalui rasa sakit. Tetapi hanya untuk hari ini, aku menahan diri dari formasi inti, terus menyimpan kekuatan spiritual yang tumbuh dari penderitaan ke dalam 5 boneka kutukan, semuanya maju ke penyempurnaan membangun Ki. Menetes, menetes. Seo Eun Hyun meneteskan air mata hitam, terpisah dari istana perintah pelayanan. SSSS. Tanah tempat air mata hitamnya jatuh membusuk. Aku datang untuk mengembalikan rasa sakit ini, Yuan Li. Cuak. Keempat boneka kutukan membangun Ki penyempurnaan yang berjejer di samping Seo Eun Hyun berlari menuju 4 altar yang disiapkan, mengambil posisi di 4 arah, dan naik ke atasnya. Keke, datang ke sini dengan pertunjukan seperti itu. Apakah kalian benar-benar melakukan upacara kenaikan formasi inti di hadapanku? King. Kipas daun di tangan Yuan Li mulai bersinar. Apa yang terjadi? Apakah mereka semua benar-benar kehilangan akal? Pergi, Seo Eun Hyun. Kuaak. Wolyang meneteskan air mata darah, menerjang ke arah Yuan Li, yang akan mengayunkan kipasnya. Aku akan menahannya. Bunuh dia. TSK, serangga ini. Yuan Li mengklik lidahnya, mencoba mengusirnya. Tetapi tubuh Wolyang menyala merah. Cuaa. Darahnya menguap, dan seluruh tubuh Wolyang meledak menjadi api. Api hantu yang telah menyala dengan warna coklat kini bersinar secerah pasir emas di gurun. Meski aku membakar nyawaku, aku akan membunuhmu. Kuaak. Tubuh Wolyang membakar inti emasnya, menerobos penghalang Yuan Li dan memasuki pelukannya. Kuaak. Kau, sampah. Kau pergi, Seo Eun Hyun. Aku akan menahan waktu. Kutuk dia. Taat. Seo Eun Hyun memimpin mantra kutukan, mengangguk saat ia memasuki interior altar yang tersebar di 4 arah. Apa? Boneka kutukan kaca yang menyerupai Yuan Li berbaring patuh di depan Seo Eun Hyun. Kau, ini. Seo Eun Hyun memandang harta Dharma Roda Wolyang dengan mata yang mengalir air mata hitam. Dia mengangkat harta Dharma Roda itu. Boneka kaca menyerahkan artefak penyimpanan yang dipegangnya kepada Seo Eun Hyun, yang kemudian bertukar pandang dengan Wolyang setelah menerima tas itu. Kedua pembalas mengangguk satu sama lain. Orang brengsek ini. Kuaang. Roda yang diangkat oleh Seo Eun Hyun menghantam boneka kutukan membangun Ki penyempurnaan yang mengandung darah Yuan Li. Kuajang Changchang. Boneka kutukan kaca hancur menjadi ribuan potongan, berserakan ke segala arah, dan kutukan, setelah menggunakan satu boneka kutukan membangun Ki, menyerang Yuan Li secara langsung. Kugeag. Darah mengalir dari 7 lubang di tubuh Yuan Li. Dari mulutnya, yang hanya mengeluarkan desisan dan suara TSK, kini keluar jeritan sejati penuh penderitaan. Kau, sialan sampah. Yuan Li menggeram dengan suara penuh kemarahan. Namun, Seo Eun Hyun mengalihkan tatapannya dari Yuan Li. Kenaikan ke formasi inti dimulai. Cuk 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 cuk. Altar yang ditempatkan di keempat arah dan 4 boneka kutukan membangun Ki penyempurnaan yang naik ke atas altar. Boneka kutukan masing-masing membentuk segel. Pada bintang ke-7 penyaringan Ki, ritual 7 bintang dilakukan untuk menerima berkah dari 7 bintang di antara 4 konstelasi. Dengan demikian membuka mata yang melihat energi surgawi dan menentukan nasib. Dan di setiap konstelasi membangun Ki, seseorang naik berdasarkan berkah yang diterima selama ritual tersebut.
Untuk mencapai formasi inti, seorang kultivator yang telah mencapai penyempurnaan membangun ki harus melakukan ritual untuk setiap 28 bintang yang sesuai dengan bintang energi spiritual dalam tubuh mereka. Ritual tersebut melibatkan penyisipan energi surgawi ke dalam setiap bintang energi spiritual ini. Sementara upacara ritual ini umum di antara banyak kultivator, praktik rinci bervariasi sedikit tergantung pada metode yang mereka kembangkan. Metode mantra jiwain hantu, yang dikuasai Seo Eun Hyun, melibatkan menempatkan boneka kutukan di altar di setiap arah, mengutuk diri sendiri melalui boneka-boneka ini untuk menyisipkan energi surgawi ke dalam bintang-bintang. Wei O Wung. Ritual Seo Eun Hyun dimulai. Di timur, bintang-bintang Horn, Neck, Root, Rum, Heart, Tail, dan Winnowing Basket. Kepada roh naga azur, aku, Seo Eun Hyun, melakukan ritual ini untuk memohon petunjuk di jalan manusia. Mohon terima. Boneka kutukan di altar timur, setelah menenun mantra kutukan menjadi seutas kutukan, mencekik dirinya sendiri dengan itu. Krek! Leher boneka kutukan di altar timur patah, dan ia runtuh di altar. Di utara, bintang-bintang Ladle, Ox, Girl, Emptiness, Rooftop, Chamber, Wall. Kepada roh kura-kura hitam, aku, Seo Eun Hyun, melakukan ritual ini untuk memohon petunjuk di jalan manusia. Mohon terima. Boneka kutukan di altar utara, menggunakan mantra kutukan, menciptakan pedang hitam dan memenggal dirinya sendiri. Kepala boneka kutukan di altar utara bergulir, dan ia runtuh di altar. Di barat, bintang-bintang Lex, Bond, Stomach, Hairy Head, Net, Beak, Triple Star. Kepada roh macan putih, aku, Seo Eun Hyun, melakukan ritual ini untuk memohon petunjuk di jalan manusia. Mohon terima. Boneka kutukan di altar barat, menggunakan mantra kutukan, menciptakan belati hitam dan memotong perutnya sendiri. Kutukan hitam mengalir keluar dari perut boneka kutukan di altar barat, dan ia runtuh di altar. Di selatan, bintang-bintang Well, Ghost, Willow, Star, Extended Net, Wing, Chariot. Kepada roh vermilion merah, aku, Seo Eun Hyun, melakukan ritual ini untuk memohon petunjuk di jalan manusia. Mohon terima. Saat boneka kutukan di altar selatan membentuk mantra kutukan, kutukan itu berubah menjadi api in, membakar boneka itu. Boneka kutukan di altar selatan terbakar dalam api in dan runtuh di altar. Di tengah altar, Seo Eun Hyun mengumpulkan mantra kutukan yang datang dari segala arah. Tidak perlu menyelaraskan waktu untuk ritual formasi inti. Seseorang hanya perlu menarik energi surgawi dengan metode yang telah mereka kembangkan dan menyisipkannya ke dalam 28 bintang energi spiritual yang sesuai. Paaah. Kutukan hitam yang mengerumuni dari segala arah mengubur seluruh tubuh Seo Eun Hyun. Seo Eun Hyun meneteskan air mata hitam, menutup matanya. Energi surgawi mulai menyisipkan dan menghubungkan 28 bintang di dantiannya. Pada saat yang sama, bintang-bintang mulai berputar. Horn, Neck, Root, Rum, Heart, Tail, Winnowing Basket mewakili timur. Ladle, Ox, Girl, Emptiness, Rooftop, Chamber, Wall mewakili utara. Lex, Bond, Stomach, Hairy Head, Net, Beak, Triple Star mewakili barat. Well, Ghost, Willow, Star, Extended Net, Wing, Chariot mewakili selatan. Bintang energi spiritual yang melambangkan 4 arah mulai berputar di dantian Seo Eun Hyun, mulai menciptakan domain di dalamnya. Domain ini juga dikenal sebagai domain surgawi atau diagram bola surgawi, terukir dalam dantiannya. Ruang di dalam diagram bola surgawi di dantian mulai mengkondensasi. Krek, krek. Domain di dantian mengumpulkan kekuatan spiritual murni yang mengalir dalam tubuh, membatasi energi tersebut di dalam domain. Kekuatan spiritual murni mengkondensasi semakin banyak, mulai mengambil bentuk padat. Energi surgawi dari segala arah mengalir ke dalam tubuh Seo Eun Hyun dengan ganas.
Kug, keug. Yuan Li meludahkan darah dari luka-lukanya. Kuaang. Dia membakar asal vitalnya dan melemparkan Wolyang yang mengikatnya jauh-jauh. Kemudian, dia melihat ke arah Seo Eun Hyun. Dia belum sepenuhnya pulih dari kutukan yang disebabkan oleh pengorbanan boneka kutukan di penyempurnaan membangun Qi. Namun, meskipun begitu, senyum tidak pernah meninggalkan wajahnya. Seperti orang gila, semua tampak sangat konyol. Tidak perlu bahkan untuk mengungkapkan apa yang aku sembunyikan. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa sesuatu akan berubah dalam skema besar hanya karena satu formasi inti lainnya akan muncul? Dia meledak dalam tawa. Hahaha, benar. Naik ke formasi inti dan membuatku mati bersamamu dengan kutukanmu. Silakan. Apakah kau benar-benar meremehkan seorang kultivator jiwa awal? Bahkan jika kau mengutukku pada tingkat itu, aku bisa dengan cepat pulih hanya dengan melahap beberapa serangga lagi. Yuan Li menunjuk ke langit. Jika kau memiliki mata, cobalah untuk membaca energi surgawi. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menang? Bukankah malapetaka besar telah menimpa kalian? Bahkan langit pun tahu. Suara Yuan Li menggema di seluruh gurun. Hari ini, aku akan menjadi pemenangnya. Langit akan menyaksikannya. Dan kemudian, guntur, guntur, di langit gurun yang dulunya cerah. Awan gelap mulai berkumpul. Boom! Saat Seo Eun Hyun naik ke formasi inti, dia terbang menuju Yuan Li, menerobos pertahanannya dengan pedang tanpa bentuk dan menyerbu ke pelukannya. Nikmati langit yang indah ini sepuas hatimu. Guntur, guntur. Awan gelap yang tiba-tiba muncul memutuskan hubungan antara langit dan bumi. Fenomena penolakan surgawi. Langit mulai mengumpulkan kekuatan untuk mencegah umur panjang seorang penamat diubah. Seo Eun Hyun memasuki pelukan Yuan Li, memeluknya sampai menghimpitnya. Kuung! Kuung! Di dalam awan gelap, kilatan biru yang bergerigi muncul. Kilatan biru itu bahkan lebih besar daripada saat Seo Eun Hyun mencapai membangun Qi. Seo Eun Hyun tersenyum cerah. Akan sedikit mendebarkan. Kemudian, langit menjatuhkan tiang petir surgawi ke arah yang ditolak surgawi. Piit. Semua suara menghilang. Hanya pilar biru yang turun dari langit yang menerangi gurun. Sinar besar dari petir itu adalah satu-satunya cahaya, menutupi bahkan sinar matahari. Bahkan meriam utama dari kapal penyeberangan Nether yang ditembakkan oleh Manli Minlab, maupun serangan gabungan yang diluncurkan secara bersamaan oleh banyak kultivator pembentukan inti, tidak dapat dibandingkan dengan kilau tersebut. Cahaya yang diciptakan oleh tangan kasar manusia dalam bentuk mantra dan formasi tidak ada tandingannya dengan keindahan murni yang langsung ditempa oleh langit. Semua anggota aliansi yang berdiri di sana menelan ludah dan menatap ke dalam pilar itu. Biok Cheongi menggigit bibirnya dengan keras, tangannya bergetar. Makli Huangcheon memandang pilar biru dengan mata terkejut, menarik napas dalam-dalam. Wajah Jin Lu Yoncheon tampak kosong saat dia membuka mulutnya lebar-lebar. Makli Huangcheon berbicara kepada Cheongmun Jungjin. Lihat sini, kepala klan Cheongmun. Aku telah mendengar tentang strategi kutukan dari kultivator Seo, tapi aku tidak diinformasikan tentang hal seperti ini. Oh, strategi ini diusulkan secara individu oleh kultivator Seo kepadaku. Cheongmun Jungjin melanjutkan. Sejujurnya, ketika aku pertama kali mendengarnya, aku juga tidak bisa mempercayainya. Tribulasi surgawi bukanlah fenomena untuk kultivator pembentukan inti, tetapi fenomena surgawi yang mulai menyerang dari setidaknya tahap jiwa Naschen. Sama seperti yang dia katakan. Tribulasi surgawi tidak ditujukan untuk menyerang kultivator yang sedang membangun Qi saat mereka menjadi kultivator pembentukan inti. Ini dimulai pada tahap jiwa Naschen, di mana para manusia mulai melihat asal-usul dunia. Saat itulah langit menghukum mereka yang ditakdirkan untuk mati.
Itulah tribulasi surgawi. Fenomena penolakan surgawi. Siapa yang akan mempercayainya? Namun, hukum semacam itu tidak berlaku untuk semua orang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa di antara kultivator kuno, ada yang terkena sambaran petir surgawi bukan saat pembentukan inti, tetapi saat maju dari penyaringan ki ke pembentukan ki. Individu-individu ini juga membawa fenomena aneh penolakan surgawi, memblokir ritual 7 bintang tepat dari penyaringan ki 7 bintang. Lemah namun ditolak oleh langit. Dan Seo Eun Hyun adalah salah satu dari mereka yang ditolak surgawi, yang terkena fenomena penolakan surgawi. Aku juga skeptis dan hanya setuju karena kultivator Seo dengan sungguh-sungguh memintanya. Kami membuatnya menjadi operasi individu karena aku tidak yakin untuk menerapkan legenda yang begitu berlebihan sebagai strategi untuk seluruh aliansi. Makli Huang Cheon melihat ke dalam petir biru, ekspresinya mengeras. Biok Cheongi mendekat dan berbicara. Haha, tetap saja, seharusnya kamu memberi petunjuk kepadaku, salah satu dari 3 faktor penting strategi. Ini begitu mendadak hingga jantungku berdebar. Ah, maaf aku tidak memberitahumu, kepala klan Biok. Cheongmun Jungjin meminta maaf. Jinlu Yoncheon mendekatinya. Seperti yang diharapkan dari Ora Beoni, strategi yang sangat mengesankan. Sungguh mengagumkan. Itu bukan strategiku, kepala klan Jinlu. Itu strategi kultivator Seo. Yang lebih penting, mengapa semua orang di sini mengobrol? Kembali ke posisi kalian. Oh, jangan terlalu ketat. Ini adalah tribulasi surgawi, setelah semua. Semua orang hanya berkumpul di sini, terkejut karena mereka belum pernah menyaksikan fenomena surgawi yang begitu menakutkan. Jinlu Yoncheon dengan lembut menyentuh dada Cheongmun Jungjin dengan ujung jarinya, mengedipkan mata. Cheongmun Jungjin menghela napas dan berteriak. Semua orang, kembali ke posisi kalian dan pertahankan formasi. Aku tidak tahu seberapa besar vitalitas monster tua itu, tetapi jika dia masih hidup, kita harus melancarkan serangan total lagi dan sepenuhnya menghapusnya ke tahap jiwa Naschen. Setelah kata-katanya, aliansi kembali ke posisi mereka. Di dunia cahaya biru yang sunyi. Hanya ada 2 makhluk. Yuan Li dan aku. Qiying. Untuk mencegah Yuan Li melarikan diri, aku mengangkat banyak mantra kutukan di tanganku, menghubungkan tangan terkutukku ke tubuh Yuan Li. Dia menggertakkan gigi, tidak bisa pergi, dan membuka perisai merah untuk menahan petir surgawi bersamaku dengan sekuat tenaga. Tidak, mungkin tidak tepat untuk mengatakan dia menahan bersamaku. Dia hanya memblokir semuanya. Pembaptisan cahaya biru yang tampaknya tak berujung, akhirnya berhenti. Cii. Petir biru menghilang, dan Yuan Li terengah-engah, menatapku dengan mata yang memancarkan cahaya berdarah. Kau, sampah. Tetapi, kururung. Langit mulai marah lagi. Seolah untuk mempertanyakan keberanianku melewati petir surgawi dengan bantuan orang lain. Langit melepaskan kemarahannya padaku sekali lagi melalui kilau biru. Garis biru itu bahkan lebih tebal dan lebih besar dari sebelumnya. Gugu. Yuan Li dan aku sekali lagi terperangkap di dalam pilar biru. Tanpa ada waktu untuk memandangku, Yuan Li menggigit giginya lagi dan memperluas perisai. Fenomena ini, yang disebut petir surgawi, atau tribulasi surgawi, atau hukuman surgawi, dikatakan akan menyerang ketika seseorang mencapai tahap jiwa Naschen, menurut legenda. Dan menurut catatan dalam teks, tribulasi surgawi semacam itu adalah sesuatu yang harus diatasi oleh individu yang mengalaminya sendirian. Jika seseorang menerima bantuan dari orang lain, langit menjadi semakin marah dan mengirimkan petir surgawi yang lebih kuat lagi. Terlepas dari situasi saat ini, aku memang menerima bantuan Yuan Li. Gugu. Qiying. 4 harta dharma, pagoda-pagoda Yuan Li, mengelilingi kami. Pagoda-pagoda itu memancarkan cahaya merah, membentuk penghalang di sekitar kami. Namun, pajik, pajijik.
Penghalang yang tampaknya dapat menahan tribulasi surgawi untuk sementara mulai retak. Aku bisa melihat Yuan Li menggigit gigi dengan erat. Kiing. Pagoda merah itu kemudian memancarkan cahaya yang lebih cerah. Retakan-retakan tampaknya menghilang, tetapi pagoda-pagoda itu, mungkin karena terlalu memaksakan diri, tampak dalam keadaan berbahaya. Dan, tepat ketika kondisi pagoda-pagoda itu tampaknya mencapai batasnya. Kiing. Pah! Sekali lagi, tribulasi surgawi berhenti. Yuan Li, berdarah dari hidungnya, menatapku dengan marah. Aku akan membunuh. Dan kemudian, langit mempersiapkan tribulasi surgawi ketiga. Kilatan. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, serangan ketiga turun menimpa kami. Kuangjang Changchang. Penghalang yang dibentuk oleh harta dharma pagoda Yuan Li hancur seperti kaca rapuh, dan harta dharma itu meledak di tengah, tidak mampu bertahan lebih lama. Kuaguang. Boom. Harta dharma pagoda yang telah melindungi Yuan Li kehilangan cahayanya selamanya dan hancur dalam petir surgawi. Kiing. Yuan Li mengeluarkan cahaya berdarah ke arah langit. Dia memanggil dua raja hantu dan awan darah dari artefak penyimpanannya. Dia mengeluarkan 17 belati tulang yang meluncur ke arah langit. Tetapi, cahaya berdarah itu ditelan oleh garis biru. Dua raja hantu melarikan diri ketakutan melihat petir surgawi. Harta dharma belati tampaknya bertahan untuk sementara tetapi segera runtuh. Aaag! Yuan Li berteriak dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menyebarkan penghalang defensif. Sebuah penghalang bulat menyelimuti kami. Penghalang berdarah dari kultivator tahap menengah jiwa Naschen memblokir petir surgawi. Namun, Pesit, Sisit. Penghalang miliknya juga mulai menunjukkan retakan halus, dan petir surgawi mulai bocor masuk. Pacing. Penghalang Yuan Li hancur sepenuhnya. Petir surgawi menyerang kami secara langsung. Baik Yuan Li dan aku terpapar langsung ke tribulasi surgawi. Kami berdua berteriak dalam kesakitan yang mengerikan. Tetapi setelah terkena beberapa kali sebelumnya dan terbiasa dengan rasa sakit, aku kembali sadar dalam keadaan ini. Dan dalam keadaan itu, aku bertahan sambil menggenggam erat Yuan Li. Calak! Aku menindih Yuan Li yang tidak sadar, mengangkatnya di atas tubuhku untuk dijadikan perisai. Memang, daging dari seorang kultivator jiwa Naschen memblokir petir surgawi dengan cukup baik. Sesekali, beberapa garis mengalir melalui dagingnya, tetapi itu dapat dikelola dengan pedang tanpa bentuk. Cajak, cajajak. Lubang-lubang mulai muncul di tubuh Yuan Li akibat petir. Tribulasi surgawi bocor melalui lubang-lubang itu. Semakin banyak lubang yang terbentuk. Aku menggigit gigi dan menghadang petir dengan pedang tanpa bentuk. Dan setelah beberapa waktu, Paaat. Badai petir yang tampaknya abadi akhirnya mereda. Dan, mungkin karena aku menggunakan Yuan Li sebagai perisai melawan petir surgawi atau memantulkan petir dengan pedang tanpa bentuk. Langit tampaknya menilai bahwa aku telah memblokir tribulasi dan tidak membentuk yang lain, hanya mengguntur dalam awan gelap. Dengan demikian, awan gelap perlahan mulai menghilang. Sekarang saatnya, aku berteriak kepada para sekutu, mengeluarkan perintah. Piing. Meriam utama kapal penyeberangan Nether, yang diisi oleh Manli Minlab, menembak. Kilatan. Sebuah sinar biru meluncur menuju Yuan Li dan aku. Aku menempatkan Yuan Li yang masih setengah sadar di jalur sinar, dan kami berdua tersapu, terlempar ke dalam istana perintah. Sesuai rencana, aku menendang Yuan Li ke dalam istana perintah. Gugu-gugu-gugu. Memasuki istana perintah lagi, energi yang akrab menyambutku. Latihan tembok besar silika bumi. Gugu-gugu-gugu. Akar naga dari istana perintah tertarik padaku, secara alami mulai mengisi dantianku. Aku segera duduk dalam posisi lotus, bergegas menuju tahap akhir pembentukan inti. Kiing.
Setelah mengatasi tribulasi surgawi, satu set lengkap 28 bintang, yang dipenuhi dengan energi surgawi, mulai mengkristal di tempatnya. Dan kemudian, kilatan di dalam dantianku. Di dalamnya, sebuah inti emas terbentuk. Ukuran inti emas sedikit lebih besar dari dua kepalan tangan yang digabungkan, dan permukaan inti emas terukir dengan 28 bintang, membentuk diagrama bola surgawi. Inti dalam, yang awalnya sebesar dua segmen jari di tengah dantianku, kini terletak di tengah inti emas yang sebesar dua kepalan tangan. Penampilannya menyerupai sferis armilari yang mewakili bumi dan sferis surgawi yang mengelilinginya. Ruh bercahaya yang memancar dari inti emas seketika mewarnai area istana perintah, dan aku setengah membuka mata di dalam cahaya. Duk, 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 duk. Kultivator pembentukan inti di luar istana perintah mulai masuk satu persatu. Mereka melancarkan serangan lain ke Yuan Li, yang telah terbakar menjadi keadaan seperti arang. Memanfaatkan waktu yang mereka berikan untukku, aku mengeluarkan artefak penyimpan yang diberikan kepadaku oleh boneka terkutuk. Boneka terkutuk dan aku terhubung secara real-time. Dari Gua Centipede, aku mengawasi desa Buk Hianghua dan aku selamatkan, selama 200 tahun melalui boneka terkutuk itu. Boneka terkutuk inilah yang juga menempa pedang kaca, yang aku tawarkan sebagai persembahan di kota Cheon Saek, dengan mengukir sirkuit spiritual dan menyempurnakannya menjadi pedang kaca tanpa warna. Dan sekarang, aku akhirnya menerimanya melalui artefak penyimpanan boneka terkutuk itu. Charuruk. Aku membuka artefak penyimpanan, memanggil 3.000 pedang kaca ke udara melalui kendali pedang. Huaruruk. Penyaringan Ki 14 bintang. Dari tahap awan spiritual tak terbatas di tahap penyaringan Ki, kultivator dapat mengeluarkan awan spiritual dari dalam tubuh mereka untuk melancarkan mantra. Tetapi setelah membentuk inti emas, sifat dari awan spiritual yang digunakan oleh kultivator mengalami perubahan kualitatif. Huarurururu. Awan spiritual menjadi lebih aktif dan memanas dengan ganas. Mereka berubah menjadi api. Kultivator pembentukan inti menyebut api yang dipancarkan dari inti emas sebagai api dan. Aku mengeluarkan api dari kekuatan spiritual yang mekar dari dantianku melalui mulutku. Api dan menyebar di sekelilingku, menutupi 3.000 pedang kaca. Setiap pedang kaca memiliki sirkuit spiritual yang terukir di atasnya, dan api danku mengalir melalui sirkuit-sirkuit ini, menandai aku sebagai pemilik pedang-pedang tersebut. Melalui proses penyempurnaan artefak sihir dengan api dan, mereka terlahir kembali sebagai harta dharma kultivator pembentukan inti. Harta dharma ini, yang berevolusi dari artefak sihir, tinggal di dalam inti emas kultivator dan berkembang secara bertahap seiring kultivator maju dalam kultivasinya, diberi makan oleh api dan yang menyala di dalam inti emas. Seiring waktu, saat mereka dibudidayakan di dantian oleh api dan, mereka menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih kuat. Harta dharma yang telah menemani seorang kultivator dalam waktu yang lama dikenal sebagai harta dharma natal kultivator tersebut. Tentu saja, harta dharma yang baru saja disempurnakan tidak dapat disebut harta dharma natal. Namun, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Pedang kaca tanpa warna, yang dibuat hanya dari pasir gurun, tidak memerlukan waktu lama untuk disempurnakan oleh api dan. Shururuk. Aku menyerap 3.000 pedang kaca yang disempurnakan dengan api dan. 3.000 pedang kaca itu menetap di dalam inti emasku. Aku menutup mata, merasakan jejak yang ditinggalkan oleh Buk Hianghua untukku. Tolong berikan aku kekuatan. Bukan hanya Buk Hianghua. Persembahan dari banyak tetanggaku di kota Cheon Saek digunakan untuk menyempurnakan pedang kaca tanpa warna. Aku berdoa dalam diam kepada hubungan-hubungan yang telah dimasak oleh Yuan Li. Gugu-gugu-gugu. Dari kejauhan, aku melihat potongan arang yang secara bertahap memancarkan cahaya merah, dipukul oleh serangan para kultivator pembentukan inti. Charururu. Di luar istana perintah. Dari kastil hitam, sinar merah yang mirip sungai, meluap menuju kami.
Warna itu bukanlah nuansa darah yang redup tetapi tampak jauh lebih cerah dan intens daripada kekuatan hidup yang pernah terakumulasi oleh Yuan Li. Charuruk. Sungai darah itu menyapu Yuan Li yang telah berubah menjadi arang. Kugugugug. Dan kemudian, tubuh Yuan Li beregenerasi saat dia bangkit. Masih tersembunyi di balik topeng hitam itu, ekspresi aslinya tidak diketahui. Namun, semua yang hadir tahu bahwa Yuan Li sangat marah. Aku telah menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan kekuatan sumber panjang yang sebenarnya secara diam-diam di kastil untuk kenaikanku menjadi makhluk surgawi. Makhluk-makhluk seperti serangga ini. Makhluk-makhluk seperti sampah. Batuk, batuk. Meskipun tubuhnya sepenuhnya beregenerasi, dia masih meludahkan darah. Dampak dari kutukan dan tribulasi surgawi tampaknya masih ada. Tribulasi surgawi hampir tidak menyentuhku, tetapi energi petir mengacaukan diriku. Tidak mungkin bagi dia, yang menahan seluruh kekuatan, untuk tetap utuh. Batuk, batuk. Aku juga meludah darah bercampur dahak dan berdiri. Tribulasi surgawi pasti menyebabkan beberapa masalah bagiku. Namun, swos! Ada 65 boneka terkutuk yang disiapkan sebelumnya di Istana Perintah. Dari jumlah ini, 4 digunakan untuk upacara pembentukan inti, dan 61 sisanya adalah boneka terkutuk kelas rendah yang dipenuhi dengan kekuatan penyaringan Ki-1 atau 2 bintang. Dan kutukan. Pembalikan. Kiing. Saat aku membentuk segel tangan dan menggunakan mantra hantu jiwa yin, luka dan energi petir yang tersisa di tubuhku menyebar ke 60 boneka terkutuk. Boneka terkutuk dapat digunakan untuk mengutuk orang lain, tetapi juga mungkin untuk mentransfer semua lukaku ke boneka terkutuk yang telah disiapkan sebelumnya. Krek, krek, krek. Tentu saja, 60 boneka terkutuk, yang tidak mampu menahan energi petir, segera berubah menjadi abu dan beterbangan. Tapi tetap saja, aku telah mentransfer hampir semua lukaku dan energi petir. Aku kemudian mengeluarkan anggur abadi yang sebelumnya disimpan dalam artefak penyimpanan. Spirit Nectar, yang secara singkat meningkatkan regenerasi tubuh, dan Mysterious Flame Jade, yang secara singkat meningkatkan kemampuan untuk menangani harta dharma. Aku meminum kedua minuman itu sekaligus. Gugu-gugu. Luka-luka kecil dan energi petir yang tersisa setelah didistribusikan ke boneka terkutuk disapu oleh kekuatan regenerasi dan menghilang. Setelah meminum minuman-minuman tersebut, kecepatan penyembuhan lukaku sangat cepat. Apakah ini kekuatan pembentukan inti? Mungkin sekarang sulit, baru saja naik ke pembentukan inti. Tetapi setelah 50 hingga 100 tahun kultivasi, aku seharusnya dapat pulih dalam beberapa bulan bahkan jika kepalaku dipenggal. Begitulah kokohnya kekuatan hidup kultivator pembentukan inti. Sampah-sampah ini, aku akan membunuh mereka semua. Sambil meludahkan darah dari mulutnya, Yuan Li memancarkan aura mengancam, dan semua orang di Istana Perintah mengangguk setuju. Cheongmun Jungjin berteriak. Semua orang, sesuai rencana. Tutup gerbang. Untuk mencegah Yuan Li melarikan diri atau menerima dukungan lebih lanjut dari Kastil Hitam, para kultivator pembentukan inti membentuk segel tangan, menutup gerbang Istana Perintah. Krek, tut. Para kepala dari padang rumput utara melangkah maju. Klik, 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 klik. 4 kepala mengambil posisi di sekitar Yuan Li, 1 di setiap arah. Di belakang setiap kepala, 3 kultivator pembentukan inti mengambil tempat. Di belakang ketiga ini, 7 kultivator pembentukan inti lainnya menempatkan diri. Seni rahasia padang rumput utara. Jaring surgawi langit biru. Buka. Gugu-gugu. Kekuatan spiritual para kultivator dalam formasi terhubung. Cahaya biru menjebak Yuan Li. Pilar-pilar utama formasi berubah menjadi awan putih, dan Yuan Li di tengah terperangkap di langit biru. Ini adalah... Dan Yuan Li, yang berada di tahap menengah jiwa Naschen, jatuh ke tahap awal. Tentu saja,
Para kepala yang menyebarkan jaring surgawi langit biru berubah wajah menjadi merah dan sepenuhnya tidak bergerak, tetapi mereka berhasil mengekang kultivasi Yuan Li satu tingkat. Dan kemudian, aku menjentikan jari. Boneka terkutuk terakhir yang tersisa. Boneka itu, mengikuti kehendakku, menyentuh pesanan emas istana perintah. Kiing. Kugu-gugu. Tekanan aneh menekan kultivasi semua orang. Kultivator pembentukan inti berkurang menjadi penyaringan Qi, dan Yuan Li, seorang jiwa Naschen, jatuh ke tahap awal pembentukan inti. Kemudian, aku, Manli Minlab, dan Biok Cheongi memasuki jaring surgawi langit biru. Manli Minlab mengeluarkan meriam yang mengarah ke Yuan Li, dan Biok Cheongi mulai melafalkan dan mengeluarkan sebuah jimat dari sakunya, mulai mengaktifkannya dengan mantra. Dan aku tersenyum lebar seolah pipiku hampir terbelah. Caruruk. Meskipun kultivasi pembentukan intiku jatuh ke penyaringan Qi, masih mungkin untuk bebas menyimpan dan memanggil harta dharma, kemampuan unik dari inti emas. 3.000 pedang kaca terbang di sekelilingku, dipandu oleh kendali pedangku. Wuwung. Pedang terbang rapuh yang terbuat dari kaca saling tumpang tindih dengan pedang tanpa bentuk. Durasi penahanan istana perintah adalah hasil dari 200 tahun penelitian yang didedikasikan oleh para ahli formasi. Ini dapat diperpanjang dari setengah ga hingga setengah shichen. Dalam waktu setengah shichen, 60 menit, kesimpulan harus dicapai. Menatap Yuan Li dengan tekad yang tak tergoyahkan, aku menyatakan, "Di sini terletak kuburmu." Dan dengan demikian, pertarungan terakhir kami dimulai.